Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian rutin dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun berkaitan dengan penjelasan sifat ahlul jannah, membentengi dari zina, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Hafizahullah dari Yogyakarta. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun, dan kita masih berbicara tentang min sifati ahlil jannah. Di antara sifat ahlul jannah, di mana ahlul jannah di akhirat kelak di dunia ini memiliki beberapa sifat, memiliki beberapa karakter yang dengan itu dia menjalani kehidupannya dengan sifat-sifat tersebut. Di antara sifat ahlul jannah adalah syanatul a'rab wa hifdzul furuj min fakhisyatiz zina. Di antara sifat ahlul jannah adalah dia menjaga kehormatannya, dia menjaga kemaluannya dari terjatuh dalam perbuatan yang keji, yaitu perbuatan zina. Di antara yang sangat memprihatinkan di zaman kita dan fitnah yang sangat tersebar luas dan pintunya sangat banyak sekali adalah pintu-pintu perzinaan. Zaman kita zaman keterbukaan dengan IT, dengan zaman teknologi, zaman internet, yang wasilah untuk mengantarkan terjatuh dalam perbuatan perzinaan itu sangat luas dan sangat banyak. Sehingga jalan-jalan ketergelinciran ke arah sana ini sangat banyak sekali. Sangat licin. Dan Nabi pernah menggambarkan bahwa dalam menempuh shiratal mustaqim, kanan kirinya adalah tembok pembatas, dan di tembok pembatas ini ada pintu-pintu yang terbuka, dan pintu yang terbuka itu hanya tertutup dengan korden yang menjulur. Dan para ulama terangkan itu adalah
pintu-pintu lubang untuk dia melongok perbuatan kemaksiatan, dan ketika hanya terjulur atau tertutup dengan korden, menunjukkan tentang alangkah sangat gampangnya membuka atau mengakses ke arah-arah perbuatan maksiat. Terlebih apabila bersekutu dalam jiwa manusia, yaitu nafsu, kemudian syaitan, kemudian banyaknya menu perbuatan kemaksiatan dan mudahnya akses untuk mendapatkannya. Ini tentu adalah ujian yang sangat berat tersendiri. Ahlul jannah di dunia sekarang ini, dia berhias dengan sifat menjaga kehormatan dirinya dari terjatuh dalam perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, yang nanti akan menghuni jannah, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, itu adalah balasan, itu adalah mereka itulah orang-orang yang akan dibalas dengan kamar-kamar di surga, bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salaman, dan akan mereka dapatkan di surga ini tahiyah, yaitu penghormatan dan ucapan selamat untuk mereka. Yang Allah menyebutkan satu di antara sifat mereka, di antara sifat yang sangat banyak yang disebutkan tentang sifat ibadur rahman yang nanti akan menjadi para penghuni jannah, adalah wala yasnun. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan perbuatan zina. Orang-orang mereka menjaga kemaluannya dan tidak terjerumus dalam perbuatan, yakni perzinaan. Demikian juga ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang akan mewarisi jannah, ulaika humul warisun. Mereka adalah para pewaris. Alladzina yarithun al-firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang akan mewarisi Jannatul Firdaus, ya surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Siapa di antara mereka yang akan menghuni Jannatul Firdaus yang kekal di dalamnya? Allah sebutkan di antaranya adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Ini orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan mereka dari melampiaskan kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menumpahkan kenikmatannya dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka kebutuhan yang Allah cukupkan dengan serba lebih dari hidangan kampung akhirat kelak di jannah. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan. Roja TV,
saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Atau itu menyambut seruan-seruan Allah Ta'ala. Ketika Allah memiliki seruan, maka seorang mukmin dia akan senantiasa menyambut seruan Allah Ta'ala. Innama kana qala al-mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada lain ucapan seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya menyeru mereka kecuali jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Di antara seruan Allah adalah seruan untuk menundukkan pandangan mata, untuk menjaga kemaluan mereka, sehingga terjaga kesucian, yakni kehidupan mereka. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Allah katakan kepada mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mata mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha melihat dengan detail apa yang mereka lakukan. Demikian pula wa qul lil mu'minat, katakan pada mukmin wanita, para mukminah, yaghuddna min absarihinna, agar mereka menundukkan pandangan mata mereka, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan agar mereka menjaga, agar mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Sangat erat antara menundukkan pandangan dengan menjaga kemaluan. Menundukkan pandangan maksudnya adalah memalingkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita dihadapkan pada kenyataan banyaknya pemandangan yang haram, baik itu di dunia nyata maupun di dunia itu maya. Maka di situ ujian bagi seorang mukmin berkaitan ujian ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang ujian takwa itu diantaranya orang akan dimudahkan Allah untuk terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, gak ada pintu penghalangnya, hanya tinggal satu, yaitu pintu menghalang Allah Ta'ala. Maka ketakwaannya kepada Allah yang akan membuat dia kemudian meninggalkan perbuatan maksiat tersebut di saat dia dimudahkan untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui mana di antara hamba Allah yang betul-betul mereka takut kepada Allah yang gaib. Ini membutuhkan ketakwaan. Maka Allah menegaskan, innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan sangat detail tentang perbuatan-perbuatan mereka. Termasuk diantaranya pengkhianatan mata mereka, mencuri pandang kepada hal-hal yang diharamkan Allah di saat manusia lengah mengawasi dia. Dia memiliki pengawas khusus yaitu Allah Ta'ala. Maka walaupun manusia tidak mengawasi dia, dia betul-betul merasa dalam pengawasan Allah dan dia akan tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Menjaga pandangan mata akan berdampak dengan terjaganya kemaluan. Orang yang paling tidak bisa menjaga kemaluan, orang yang paling tidak bisa menjaga pandangan mata.
Karena semuanya berawal dari pandangan mata, lalu syaitan akan membuat dari pandangan itu potret yang melekat di dalam hatinya, lalu syaitan akan membakar dengan api syahwatnya, hingga kemudian dia menempuh langkah-langkah ini berikutnya, sampai kemudian akhirnya yaitu terjerumus dalam perbuatan perzinaan. Ini semuanya ada langkah-langkahnya. Dan langkah pertama adalah ketika manusia mereka tidak bisa menjaga pandangan mata mereka. Menundukkan pandangan mata, bersabar untuk tidak menikmati pandangan yang haram, itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan menanggung akibat dari melemparkan pandangan mata kepada yang haram. Seandainya dia tundukkan, itu hanya butuh beberapa detik atau beberapa menit. Tapi ketika dia kemudian melemparkan pandangan yang haram, dampaknya itu bisa berminggu-minggu, berpekan-pekan. Bisa berpekan-pekan, bisa berhari-hari. Yang membuat dia gelisah, resah, karena dia punya pandangan yang bergejolak tapi nggak bisa menikmatinya. Sehingga akhirnya syaitan akan menuntun pada langkah-langkah ini berikutnya. Maka kesucian diri diantaranya adalah diawali dengan dia tidak mengumbar pandangan mata. Rasulullah SAW, manusia yang paling jujur, paling amanah, paling tidak pernah berdusta, memberikan jaminan. Memberikan jaminan, garansi. Garansi yang menenteramkan adalah garansi yang datang dari orang yang terpercaya. Dan tidak ada manusia yang lebih terpercaya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Apa itu? Kata Nabi, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu al-jannah. Siapa yang menjaga, siapa yang memberikan jaminan kepadaku, itu apa yang ada di antara dua bibirnya, atau dua jenggotnya maksudnya adalah lisan. Lisan ada di antara dua jenggot, yaitu jenggot kumis dan jenggot yaitu dagu. Dan apa yang ada di antara kedua kakinya yaitu kemaluan. Aku jamin baginya surga. Nabi yang menegaskan, yang menjanjikan, memberikan jaminan, yang memberikan garansi, dan tidak ada penjamin yang lebih terpercaya dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dia bisa menjaga lisannya, barang siapa yang dia bisa menjaga kemaluannya, dia betul-betul tahan, kendalikan betul lisannya dari mengucapkan kalimat-kalimat yang haram, dan dia jaga kemaluannya dari menumpahkan kenikmatan pada perkara yang haram, maka Nabi akan jamin untuknya ini surga. Kalau menjaga lisan dan kemaluan itu termasuk di antara perkara terbanyak yang mengantarkan manusia jadi yang bisa mengantarkan manusia mendapatkan jannah, maka Nabi juga ingatkan ajwafan, ada dua lubang yang kebanyakan manusia yang banyak membuat manusia tergelincir ke dalam jahanam. Apa itu? Al-fammu wal farju. Ini lisan dan kemaluan. Lisan dan kemaluan yang banyak membuat manusia terjerumus dalam itu atau ke dalam jahanam. Dan begitulah kenyataannya lisan itu berbicara, kejahatan lisan itu adalah dia kalau tersimpulkan dalam dua hal, yaitu syaitan yang natik, menjadi syaitan yang berbicara. Kalau bicara isinya itu isi kebatilan-kebatilan aja, sehingga lisannya bicara kesyirikan, bicara kekafiran, bicara kemaksiatan, bicara kemunafikan, bicara perkara yang lahun, yang sia-sia, perbuatan yang sifatnya maksiat, lisannya omongannya kotor-kotor. Atau cacat lisan itu menjadi syaitan yang ahras, syaitan yang bisu. Harusnya diangkat bicara, dia diam.
sehingga bicaranya bicara kebatilan, diamnya adalah diam kebatilan, sehingga dia senantiasa ini berada dalam ini perkara batil, baik bicaranya maupun baik diamnya. Demikian juga kemaluan. Kemaluan, mereka mencari kenikmatan di luar apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Mencari kenikmatan kemaluan adalah kepada istri atau kepada ini budak miliknya. Di luar itu maka dia telah melampaui batas. Yang kedua, di antara alasan kenapa ahlul jannah di dunia ini mereka berhias dengan sifat menjaga harga dirinya, kemaluannya, menjaga yakni kehormatan dirinya, tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Annallaha harrama zina bal wa harramal iqtirab minaz zina." Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina dan Allah bahkan mengharamkan perkara-perkara yang akan mendekatkan pada perbuatan zina. Zinanya haram dan bahkan Allah mengharamkan pula semua wasilah perantara yang akan mendekatkan kepada perbuatan zina. Wala taqrabus zina. Jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina adalah perbuatan keji dan ini sejelek-jelek jalan. Mendekati zina sehingga Allah tidak hanya mengharamkan zinanya, tapi Allah melarang semua yang akan mengantarkan kepada kedekatannya atau perkara yang akan mendekatkan pada terjatuh dalam perbuatan zina. Makanya nanti akan kita dapatkan penjelasan bagaimana Allah mengharamkan mengumbar pandangan mata, bagaimana Allah mengharamkan para wanita untuk mengharamkan wanita untuk mendayukan suaranya. Bagaimana Allah mengharamkan wanita untuk banyak-banyak keluar rumah agar mereka banyak tinggal di rumah. Bagaimana Allah mengharamkan untuk berpakaian dari berpakaian yang seronok, berpakaian yang tidak menutup aurat, berpakaian yang mengumbar aurat. Ini semuanya adalah sarana yang akan mengantarkan perbuatan zina, termasuk ini ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, baik di dunia pendidikan, di dunia kerja. Ini semuanya adalah ini dalam rangka untuk betul-betul manusia bisa terhindar dari perbuatan yakni zina. Dan alhamdulillah di negeri kita ini sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang menegakkan yaitu upaya untuk betul-betul terjaganya kehormatan laki-laki perempuan dengan memisahkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dari semenjak yakni SD, kemudian SMP, dan semakin naik maka semakin dibuat terpisah. Alhamdulillah banyak sekolah-sekolah sunnah yang mereka sudah berusaha untuk yaitu mewujudkan upaya pendidikan yang ideal seperti itu. Tapi ada yang sangat mengherankan pula ketika ini melihat fenomena ada sekolah yang memisahkan laki-laki perempuan itu, ada yang marah-marah. Ada yang dadanya merasa sesek dadanya itu. Melihat fenomena pendidikan yang mereka memisahkan laki-laki dan perempuan. Orang seperti ini, orang mereka nggak tahu perasaannya diwarnai apa. Yang jelas panutannya adalah barat, syaitan, iblis, orang yang mereka menghendaki kerusakan dalam ini kehidupannya, dan nggak ada dalilnya sama sekali mereka marah-marah kepada sekolah yang mereka berusaha untuk memisahkan laki dan perempuan. Dan ini sifatul munafikin, sifatnya orang munafik yang membenci apa yang menjadi ajaran Allah dan Rasulnya. Sifatnya orang munafik, sifatnya orang kafir, yang kalau mereka melihat jalan yang lurus mereka menghindar, melihat jalan yang bengkok malah mereka mengikutinya. Wa iyara sabila rusdi la yatakhudhu sabila. Kalau mereka melihat jalan yang lurus mereka hindari, tidak ambil. Wa iyara sabilal ghayyi
yattakhiduhu sabila. Mereka yaitu melihat jalan yang justru mereka mengikutinya. Kalau orang kafir gitu marah atau benci dengan fenomena seperti itu wajar karena dia kafir. Tapi kalau ada orang muslim yang mereka melihat fenomena pendidikan laki-laki perempuan dipisah itu sesak dadanya, itu menunjukkan ada sifat kemunafikan di dalam dirinya. Seakan-akan tidak ridha dengan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, Islam mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita pesina. Sebaliknya wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki, yakni pesina. Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Was-zaniyah la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pesina laki-laki tidaklah menikah kecuali dengan pesina perempuan. Demikian pula pesina perempuan tidak menikah kecuali dengan pesina laki-laki atau yakni kepada orang musyrik, dan yang seperti itu diharamkan di dalam yakni Allah haramkan kepada kaum mukminin. Ini yang kedua. Kenapa Ahlul Jannah mereka menghiasi diri dengan menjaga kemaluannya, menjauhi perbuatan zina, karena ya mereka tahu bahwa Allah haramkan, yaitu perzinaan, bahkan Allah haramkan semua yang mendekatkan kepada perbuatan itu zina. Yang ketiga, kenapa Ahlul Jannah mereka di dunia mereka berias dengan yaitu sifat luhur ini, yaitu menjaga diri dari terjerumus dalam perbuatan perzinaan? Annahu min a'dhamil dzunub indallah ba'da syirki wal qatli. Karena perzinahan itu termasuk dosa besar di sisi Allah Ta'ala setelah syirik dan pembunuhan. Syirik dosa besar yang paling besar. Ini menyekutukan Allah Ta'ala. Dan dia berikutnya adalah diantaranya dosa besar adalah al-qatlu, pembunuhan, dan juga as-zina, perbuatan zina. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah SAW, ayat dzambi a'dzam indallah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa besar insya Allah adalah Anda menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan Anda. Allah yang menciptakan Anda, Allah yang memberikan rezeki kepada Anda, semua fasilitas kehidupan Anda adalah datangnya dari Allah SWT. Allah yang telah menjadikan kebutuhan Anda itu tercukupi semuanya. Tahu-tahu kemudian dia menyembahnya kepada selain Allah Ta'ala. Ini kurang ajar banget, dan ini merupakan dosa besar yang paling besar. Sehingga dosa yang paling tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dosa yang para Nabiullah alaihissalam memerangi dakwahnya sepanjang zaman, memerangi syirik. Bahkan mereka mengangkat pedang untuk upaya tegaknya tauhid. Tapi ada di setengah-tengah kaum muslimin, tengah-tengah muslimin, orang-orang yang mereka rusak pikirannya, yang mereka justru ingin menyatukan, ingin bersatu dengan orang-orang musyrik. Tidak mempermasalahkan dengan kesyirikan-kesyirikan yang ada. Dan tidak merasa ada kebencian kepada perbuatan syirik. Seharusnya kebencian dia kepada syirik sebagaimana kebencian Allah kepada kesyirikan. Yang Allah kebenciannya kepada syirik sampai tidak mengampunkan. Dosa yang lainnya Allah siap ampuni. Bahkan walaupun dosanya itu sampai sundul langit, Allah siap mengampunkan. Allah Maha Pemurah. Tapi kalau dosa itu kategori syirik, maka Allah tidak akan ampunkan. Kemudian thumma ayu, lalu apa lagi ya Nabi? Thumma antaqtula waladaka makhafata ayat ama ma'ak.
Anda bunuh anak laki-laki Anda atau Anda bunuh anak Anda karena takut yaitu makan bersama dengan Anda. Rezeki sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Setiap yang lahir itu telah membawa jatah rezeki. Telah dijatahkan rezeki manusia dan tidak akan manusia itu mati kecuali telah tuntas jatah rezekinya. Yang Nabi pernah katakan, Inna ruhal kudus nafatha fi ra'i. Jibril pernah membisikkan dalam hatiku, Annal insana lain yamut hatta yastakmila rizqu wa ajaluh. Manusia tidak akan mengalami kematian sampai tuntas jatah rezeki dan ajalnya. Sehingga manusia tidak akan meninggalkan dunia kecuali telah tuntas jatah rezeki dia. Allah telah jaminkan rezeki itu. Maka orang mereka membunuh anak gara-gara khawatir dia makan bersama dia, maka ini termasuk dosa besar. Yang memberikan rezeki bukan dia, tapi adalah Allah SWT. Lalu apa lagi ya Nabi? Thumma antuzania halilata jarik. Lalu Anda berzina dengan ini istri tetangga. Zina itu bertingkat-tingkat. Zina dengan wanita luaran lebih ringan dibandingkan dengan zina dengan istri tetangga, wanita tetangga. Karena tetangga punya hak yang lebih kepada kita. Berzina dengan saudara kakak adik lebih besar daripada berzina dengan istri tetangga. Karena dia semakin dekat dengan kita, dia mahram kita, lalu dia berzina dengan saudaranya. Berzina dengan ibu lebih besar lagi dosanya dengan berzina dengan saudaranya. Kasus berzina dengan ibu, berzina dengan saudara kandung, itu sudah sangat merebak. Sudah sangat merebak di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kehidupan yang miris, kehidupan betul-betul pintu-pintu kemaksiatan, penyimpangan sangat terbuka luas. Yang keempat, kenapa ahlul jannah di dunia ini mereka berhias dengan sifat menjaga kehormatan dirinya, kemaluannya dari terjumus dan perbuatan zina? Kan mereka tahu bahwa perzinahan itu annahu sababun li kharabid diyar wa sababun li sawadil wujuh. Zina ini adalah sebab kehancuran kampung dan sebab hitamnya yaitu muka. Sehingga di mana masyarakat sudah penuh dengan perzinaan, terang-terangan mereka mengumbar perzinaan, maka Allah akan timpakan adab pada mereka. Siap-siap mereka untuk kemudian tertimpa adab. Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Adzaballah. Apabila zina telah nampak, apabila zina dan riba telah nampak di sebuah perkampungan, maka mereka berarti telah menghalalkan diri mereka untuk tertimpa azab Allah Ta'ala. Faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Dia telah siap untuk tertimpa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu untuk kemudian juga difahami bahwa hukuman Allah kepada pelaku maksiat itu, ini yang sering tidak difahami. Orang fahamnya hukuman itu hanya sekedar fisik. Terjadi tsunami, terjadi erupsi, terjadi gempa bumi, terjadi kilat yang membinasakan, puting beliung, dan seterusnya. Mereka sangkanya hanya begitu bentuk-bentuk azab itu. Sehingga ketika mereka bergelimang dengan perbuatan maksiat dan ternyata mereka tidak tertimpa musibah, hartanya hilang, atau rumahnya hancur, atau dia terserang berbagai macam penyakit, atau segala macam musibah, tidak ada banjir, tidak ada gempa,
dia sangka aman-aman saja. Padahal sungguhnya ada hukuman yang lebih dahsyat daripada hukuman yaitu fisik, yaitu hukuman hati. Madhuribal abdu bi'uqubah a'zam min qaswatil qalbi wal bu'di anillah. Tidak ada hukuman yang menimpa seorang hamba yang lebih dahsyat, lebih keras dibandingkan dengan yaitu hati yang keras dan semakin jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukuman fisik itu seperti ambruknya rumah itu nilainya mungkin miliaran. Tapi kalau dia kemudian hukuman kerasnya hati, Quran tidak berdampak, tidak punya semangat baca Quran, bahkan dia meninggalkan salat, maka kalau dirupiahkan akan bisa bermiliar-miliar, bahkan bisa bertriliun-triliun. Tapi ini nggak pernah mereka rasakan. Mereka tidak merasakan ini sebagai hukuman. Padahal itu hukuman yang sangat keras, yang sangat ini dahsyat. Yang kelima, kenapa Ahlul Jannah di dunia ini mereka menghindari atau menjaga diri dari terjerumus dalam perbuatan zina? Karena mereka tahu anna zina sababul intisyaril amrad al-khatirah. Zina itu sebab tersebarnya penyakit yang ini sangat membahayakan. Penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang kita dengar, yang itu menimpa orang-orang mereka tidak bisa menjaga kemaluan mereka. AIDS, umpamanya yang kita sering kita dengar, penyakit-penyakit yang berkata masalah jadi kemaluan. Ini adalah penyakit-penyakit yang sangat yaitu membahayakan dan bahkan bisa mematikan manusia. Maka Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat muhajirin, ya ma'syaral muhajirin, khamsu khisalin. Idza tulibtum bihinna wa'udzu billahi an tutrikuhunna. Wahai segenap muhajirin, ada 5 perkara. Jika kalian diuji Allah dengan 5 perkara itu, aku berlindung pada Allah dari menjumpai 5 perkara itu. Apa 5 perkara itu? Di antaranya adalah lam tatharil fakhisyatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladina madaw. Satu di antaranya adalah tidaklah perbuatan fakhisyah, perbuatan kekejian itu telah nampak terang-terangan di suatu kaum hingga mereka betul-betul terang-terangan dengan perbuatan tersebut, kecuali akan tersebar dengan mereka at-ta'un, penyakit-penyakit yang mematikan, wal auja dan kelaparan-kelaparan yang tidak pernah menimpa kepada manusia atau umat-umat pendahulu mereka. Ini hukuman Allah Ta'ala. Sehingga zina telah menjadi bagian pintu tersebarnya penyakit-penyakit yang membahayakan, yang menjijikkan, yang mematikan. Dan itulah kenyataan yang telah kita lihat di tengah-tengah, yaitu kehidupan nyata. Di tengah-tengah, yaitu kehidupan kita. Di mana banyak perzinaan, di sana banyak itu penyakit-penyakit yang sangat itu mengerikan. Yang keenam, bahwa ahlul jannah di dunia ini mereka betul-betul menjaga di perzinaan karena mereka tahu persis bahwa zina itu akan dihadapkan pada azab Allah yang pedih. Zina iqaban aliman syadidan di dunia wa fil qabri wa yaumil qiyamah. Zina itu para pezina dia berhadapan dengan azab Allah yang pedih baik di dunia, di kubur maupun di hari kiamat kelak. Di dunia diantaranya selain hukuman yang qadari, hukuman maksiat itu yang qadari, ada yang syar'i. Yang qadari itu ya bencana-bencana yang menimpa dia, baik bencana fisik maupun bencana hati itu qadari. Ada yang sifatnya syar'i, hukuman syar'i, seperti diantaranya adalah zina ini, hukuman syar'inya, az-zaniyatu waz-zani faslidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki perempuan dan pezina laki-laki, kalau untuk zina itu perempuan dulu yang disebut. Karena yang banyak menjadi faktor terjatuhnya dalam perzinahan adalah para wanita.
pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jeralah 100 kali. Itu kalau pezinanya masih perjaka. Tapi kalau zina muhsan, zinanya orang pernah menikah, maka dia dirajam dengan batu yang tidak besar, tidak kecil sampai mati. Wala ta'khudkum bihima ra'fah. Bidinillah. Jangan sampai Anda punya perasaan iba dalam menegakkan hukuman Allah terhadap pelaku zina ini. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang rata-rata manusia ketika melihat ini pezina itu ada rasa iba, ini kasihan, sehingga rasa ibanya bisa kemudian menggagalkan diterapkannya hukuman Allah. Nggak boleh ada penggagalan hukuman Allah karena iba, karena ini rasa iba. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan tidaklah disaksikan ini hukuman perbuatan zinanya itu oleh sekelompok kaum mukminin, sehingga dirajam atau dijilid, kemudian tidak boleh ada rasa iba yang menggugurkan hukuman itu, disaksikan oleh kaum muslimin. Ini adalah di antara hukuman yang orang yang mereka terjatuh dalam perbuatan ini zina di dunia, sehingga alangkah sangat ngerinya perbuatan tersebut. Di alam barzakh, Nabi sebutkan, Nabi pernah diajak jalan-jalan malaikat Jibril, kedua malaikat, dan ditunjukkan beberapa pemandangan yang mengerikan. Di antaranya pemandangan ada sebuah tempat di sebuah pertumpuan yang atasnya sempit, bawahnya lebar. Atasnya sempit, bawahnya lebar. Kemudian isi tempat itu adalah wanita dan laki-laki yang telanjang. Kemudian ketika dinyalakan api dari bawah, maka mereka itu suaranya celerit, lalu ingin keluar, hampir keluar, apinya padam, kembali lagi. Begitu azab yang Allah timpakan di alam barzakh berkaitan dengan ini para pezina. Fahum az-zunat. Ketika ditanya siapa mereka oleh malaikat, mereka adalah para pezina. Di akhirat kelak, bagaimana Allah sebutkan tentang para pelaku zina dengan ungkapan ini, yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhanan. Mereka akan dilipat gandakan azabnya dari kiamat kelak, dan mereka ini akan kekal di dalam azab itu. Kekal bisa makna mereka mengalami azab yang sangat panjang, karena ketika dosa itu adalah yaitu masih menyisakan iman, masih punya iman, tapi dia dosanya belum ditaubati dan belum diampunkan Allah, dia diazab oleh Allah Ta'ala. Tetapi imannya memberikan jaminan dia keluar dari kekalnya azab. Sehingga ada istilah mantan-mantan jahanam. Orang-orang yang mereka itu masuk jannahnya setelah dia diazab di jahanam. Yang jelas, Allah memberikan ancaman kepada orang yang mereka berzina dengan azab yang dilipat gandakan, azab yang akan dia alami dalam waktu yang sangat panjang dan sangat menghinakan. Ketika para ulama memberikan tafsiran laha sab'atu abwab, jahanam itu memiliki 7 pintu. Maka Atha rahimahullah ta'ala, seorang ulama, Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan, asyadduha harran wa karban wa ghamman wa antanuha rihan yakunu lisunah. Azab yang paling panas, paling menyedihkan, paling membuat galau dan paling busuk baunya adalah para pezina. Para pezina yang tidak menjaga kemaluan mereka di dunia. Makhul rahimahullah ta'ala, beliau ketika memberikan tafsiran ayat tersebut, yajidu ahlun nar raihatan muntinatan. Ahlun nar, mereka mendapatkan bau yang sangat mengganggu banget. Bau yang mengganggu penghuni neraka. Mahadir raihah. Bau apa ini? Maka dikatakan pada mereka, hadi raihatu furujiz sunnah. Ini adalah baunya apa yang keluar dari kemaluannya para pezina.
Dan yang ketujuh di antara ahlul jannah, kenapa di dunia mereka itu menjaga betul di perzinaan? Karena zina adalah dainun. Zina adalah hutang yang mesti akan dibayar. Yang akan dibayar dengan yaitu ahlul bait ini keluarganya. Maka ada kisah seorang raja yang pernah mencium wanita dan ini adalah hutang. Maka kemudian tahu-tahu anaknya ketika ini di luaran dicium oleh seorang laki-laki. Hutang yang akan dipenuhi, yang akan dibayar. Maka zina adalah hutang yang akan dibayar. Takutlah seandainya kemudian keluarga Anda yang akan membayar dari perbuatan zina yang Anda ini lakukan. Dan zina akan menghilangkan hakikat iman atau kesempurnaan iman. La yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika berzina sedangkan dia mukmin. Artinya saat berzina seakan-akan imannya adalah ini hilang. Ini imannya terangkat. Ini orang kalau sempurna imannya, maka dia tidak akan terjatuh dalam perbuatan yaitu zina. Kalau dia terjatuh, maka kalau dia mukmin, dia akan segera taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa zina ini banyak tersebar di tengah-tengah kehidupan kita? Di negeri kita ini, masya Allah, statistiknya naiknya dan tajam-tajam naiknya itu. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kenaikannya sangat tajam. Semuanya memiliki faktor-faktor pemicu. Di antara faktor pemicu tersebarnya zina, di antaranya adalah tidak ditegakkannya hukum Allah Ta'ala. Coba bayangkan kalau seandainya zina itu hukum rajam ditegakkan, orang berzina itu akan memikir 1000 kali lipat. Dia bagaimana melihat ngerinya orang mereka dirajam. Demikian juga tersebarnya zina adalah karena unsur wanita, yang para wanita ini diantaranya ketika Allah wasiatkan waqarna fi buyutikunna, hendaklah wanita itu banyak-banyak tinggal di rumah, dia malah keluyuran di rumah, di luar rumah. Digerakkan untuk mereka para wanita banyak keluar rumah. Bahwa wanita yang mereka banyak keluar rumah, dia akan seperti setan, pandangan dari depan dan belakang semuanya menarik, sehingga akan banyak menjadi sebab tersebarnya perzinaan. Demikian pula wanita kalau udah keluar itu ya pasti iringannya tabarruj. Yang Allah mengingatkan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan Anda bertabarut modelnya tabarutnya orang jahiliyah yang dulu. Itu tabarut, dandanan yang mereka menampakkan aurat atau membuat orang tertarik untuk kemudian yaitu menikmati dirinya. Dengan berbagai macam dandanan jahiliyah. Dandanan yang bisa merangsang syahwat ini manusia. Menampakkan aurat dan merangsang yakni syahwat. Ketika Allah melarang wanita ini berparfum, maka wanita keluar dengan wangi-wangian yang membuat bau laki-laki tercium, yang bahkan Nabi mengatakan, ayu mamra'atin, mana saja wanita yang istaqtarat, thumma kharajat, dia berparfum kemudian dia keluar, famarat ala qaumin la yajidu rihaha fawazannya. Lalu dia keluar dan laki-laki mencium baunya, maka dia lepas zina. Dan juga di antara tersebarnya zina adalah karena faktor banyaknya kesempatan-kesempatan ini bercampur baurnya laki-laki perempuan. Atau khalwatnya laki-laki dan perempuan. Menyendiri laki-laki dan perempuan. Tidaklah laki dan perempuan menyendiri kecuali yang ketiga syaitan. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asyaitan. Janganlah laki-laki dia khalwat dengan perempuan karena yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan akan membakar kemudian akhirnya terjerumus dalam perbuatan zina tersebut. Dan demikian juga wanita-wanita mereka mengumbar suaranya sehingga membangkitkan syahwat laki-laki yang Allah berpesan fala tahdha'na bil qali fayatma'alladzi fi qalbi marad. Janganlah wanita mendayu-dayukan suaranya yang akan bisa menggugah syahwat laki-laki yang punya yakni penyakit. Kemudian bersalamannya laki perempuan dari dianggap sebagai budaya, dianggap budaya, kesantunan sehingga orang mereka tidak mau salaman itu dianggapnya sombong, angkuh. Padahal Nabi mengatakan la ayyut ta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahilla lahu.
La tahillu lahu. Itu kepala seorang ditusuk dengan besi panas, ada yang dengan besi, itu lebih baik dibandingkan dengan seorang yang mereka menyentuh wanita yang tidak halal. Yang tidak halal bagi ini dia. La tahillulah. Inilah diantara yang perlu kita renungkan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ini semuanya. Dan diantara pula adalah kebiasaan taklid pada orang-orang kafir, budaya kafir yang mereka budaya yang penuh dengan ini syahwat, yang mengumbar syahwat, budaya yang kemudian mengarah kepada perzinaan. Demikian juga yaitu ketika rumah tangga mereka memelihara yaitu pembantu wanita sehingga kadang-kadang menggoda suaminya. Beberapa banyak kasus suami yang berzina dengan pembantunya atau bahkan anaknya yang kemudian berzina dengan pembantunya. Ini semuanya adalah musibah. Inilah para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, sekilas bagaimana Islam berbicara tentang ini sifat ahlul jannah di dunia. Mereka betul-betul sangat menjaga kehormatan dirinya, menghindari sejauh-jauhnya perkara yang akan mengantarkan terjatuhnya dalam perbuatan zina. Dan ini menunjukkan juga tentang bagaimana luhurnya Islam, indahnya Islam, agama yang sangat betul-betul menjaga kesucian akhlak ini para pemeluknya, seandainya betul-betul mereka mentaati ajaran agamanya. Semoga manfaat. Matunun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema sifat ahlul jannah, yaitu membentengi dari zina. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa keturunan dari hasil zina memiliki dampak sosial dan psikologis yang berat? Apakah anak hasil dari zina ikut menanggung dosa dari bapak dan ibunya? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya anaknya tidak menanggung dosa. Yang berbuat dosa adalah kedua orang tuanya, tetapi dampaknya itu ia tetap akan berdampak pula baik kepada orang tuanya maupun kepada yaitu anaknya. Bayangkan anak hasil zina ini tidak dinasabkan kepada ayah kandungnya, tapi kepada ibunya. Tentu akan menjadi beban mental bagi si anak ini juga ketika dia telah berkembang dewasa. Kemudian ketika nanti di hari pernikahannya, maka ayahnya yang menzinai ibunya tidak bisa menjadi wali bagi anak wanita, bagi wanita tersebut. Ini bagaimanapun juga merupakan tentu beban bagi si wanita tersebut. Demikian juga nanti ketika pembagian waris, maka anak hasil zina tidak mewarisi dari warisan ini sang ayah. Maka walaupun anak ini sungguhnya tidak menanggung dosa orang tuanya, yang berdosa orang tuanya, tetapi dampak-dampak psikologis, dampak-dampak ini yang berkaitan masalah hukum yang harus ditegakkan, ya akan memberikan dampak kepada ini wanita tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga betul-betul menjadi perkara yang sangat yaitu ya ruwet, mengenaskan, bahkan bisa menjadi sebuah problem yang berkepanjangan, atau terkadang yang tidak terjaga, sudah wanita berzina, kemudian hasil anaknya itu nanti dinikahkan oleh yang tidak berhak menikahkan, sehingga dia bukan wali yang sungguhnya, maka hasil pernikahannya tentu adalah perzinaan. Terus akan turun-temurun begitu. Maka ini akan mengerikan. Oleh karena itulah akan merusak nasab pula, merusak ini merusak yaitu kedudukan sosial, atau merusak hubungan nasab di antara mereka, termasuk hak waris mewaris, kezaliman dalam masalah waris.
Ini semuanya dampak daripada perzinaan. Oleh karena itu Islam tentu sangat menjaga hal ini dari awal, ibaratnya itu sangat preventif agar tidak terjerumus dalam perbuatan ini tersebut. Karena akan berdampak bagaimanapun juga, walaupun si anak tidak menanggung dosa orang tuanya, tapi terapan-terapan hukum yang ada akan menjadi dampak tersendiri psikologis bagi anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh berpacaran Islami tujuannya supaya pasangan bisa mengetahui karakter sifat masing-masing? Pria dan wanita tidak ketemu langsung, tapi saling komunikasi jarak jauh di medsos saja, dan apakah hal ini dibolehkan dalam syariat Islam? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada istilah pacaran Islami, tidak ada. Adapun kalau Anda ingin yaitu melangsungkan pernikahan, pertama carilah dari jalur yang aman, jalur apakah orang tua, apakah kawan, rekomendasi kawan. Kemudian untuk taruh secukupnya, artinya biografi dia, kemudian siapa orang tuanya, kemudian latar belakang agamanya, tanya dengan kawan dekatnya siapa, bisa tanya-tanya. Makanya mesti mencari jalur yang meyakinkan agar kemudian dia bisa mendapatkan kecocokan, ini sekufu dalam masalah agama, ketakwaan, sehingga betul-betul dia bisa merasa nyaman. Dan ada prosesnya, ada yang istilahnya nador, sehingga mengenal karakter sekilas bisa lewat biografi dan bisa tanya-tanya kepada ini kanan kiri yang mengenal wanita tersebut, sehingga dapat rekomendasi tentang si fulana atau si fulan. Kemudian secara fisik maka ada nanti tahapan nador, yaitu melihat langsung yang ada pada wanita itu atau laki-laki itu, sehingga membuat dia cocok atau enggak, karena nador merupakan bagian pada proses orang untuk memantapkan pernikahannya tersebut. Nabi bahkan merintahkan ini orang mau menikah supaya dilihat, sehingga akan membuat dia yaitu mantap, dan melihatnya itu ya kalau istilahnya orang Jawa sampai klek gitu, lihat bagaimana fisiknya, kondisinya, dilihat tenanan itu, dia mati betul, sehingga dia klek, cocok, saya pengen menikah si fulan tersebut. Sehingga ada penilaian fisik, ada penilaian psikis, dengan dia mencari simeli atau mencari tahu untuk memantapkan dirinya, dan gak ada pacaran. Karena akan menjadi celah setan, baik di dunia offline atau online, dengan istilah pacaran tersebut, seakan-akan dia hanya proses taruh, tapi setan akan terus bermain di celah-celah yang bisa menjadikan bencana pada ini berikutnya. Sehingga harus selalu melalui tahapan-tahapan yang aman. Sehingga insya-Allah dengan proses yang syar'i akan menjadi keberkahan di dalam melangsungkan pernikahannya tersebut. Karena yang kita inginkan adalah keberkahannya. Keberkahan sebelum kita menikah, keberkahan saat menikah, keberkahan setelah menikah. Dan ini hanya akan didapatkan dengan cara proses yang syar'i. Ketika dia melalui dengan proses yang tidak syar'i, itu akan membawa dampak ketidakberkahan seandainya nanti berlangsung ini pernikahannya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir dari pesan singkat kembali dari Ummu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah anak hasil zina harus diberitahu jika sebenarnya ia adalah anak hasil perbuatan zina, ataukah harus disembunyikan kebenarannya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Syukran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mau tidak mau nanti pas dia mau menikah itu pasti akan ketahuan. Kalau itu anak wanita pasti akan ketahuan, karena itu ayahnya tidak bisa menjadi wali bagi wanita tersebut. Mau nggak mau pasti akan ketahuan, akan tahu. Dan ini termasuk diantara beban mental bagi perbuatan atau bagian pada rentetan perbuatan perzinahan tersebut. Dikasih tahu nggak dikasih tahu, itu tetap nanti akan tahu. Ketika sampai pada waktunya si wanitanya harus menikah, maka tentu akan menjadi tahu tentang perkara tersebut.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat dan saya minta maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari tergelincir dalam perbuatan-perbuatan maksiat secara umum dan zina secara khusus. Dan hendaknya di zaman ini Bapak Ibu sekalian lebih ketat dalam mengawasi anak-anaknya, dalam menyekolahkan anak-anaknya, karena di sekolah pun tidak aman dari celah-celah untuk mengantarkan pada perbuatan ini zina, apalagi di sekolah-sekolah yang sifatnya umum, yang penjagaan agamanya sangat tipis. Di pesantren aja sangat memungkinkan kemudian masih terjadi celah-celah untuk bisa kemudian kecolongan. Maka khususnya Bapak Ibu sekalian yang punya putra-putri, hendaknya betul-betul sangat diawasi di zaman sekarang. Jangan sampai mereka terseret dalam arus yang akan membuat mereka ini tergelincir dalam perbuatan yang sangat tidak kita inginkan tersebut. Akan merepotkan kita sendiri juga, merepotkan keluarga, merepotkan anak sendiri. Sehingga semoga Allah jaga sampai jenjang pernikahan kemudian aman semuanya. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustadz Afifi Abdul Wadud BA Fidahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwata Islam wazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun berkaitan dengan penjelasan sifat ahlul jannah, membentengi dari zina. Semoga nasihat-nasihat yang telah kita simak dengarkan dapat mengutuk hati kita, membangkitkan kesadaran kita dan menguatkan tekad kita untuk senantiasa menjaga kehormatan diri. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.